Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Songli, hari ini kita akan berziarah ke makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos yang ada di Empang, Bogor. Pengen lebih jelasnya? Yuk ikuti perjalanan kami. Masjid Keramat Empang Bogor atau Masjid An-Nur yang berlokasi di Jalan Lolongo, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ternyata menyimpan banyak sejarah di dalamnya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos adalah seorang ulama besar yang berasal dari Hadramut, Yaman, dan beliau juga merupakan orang yang membangun Masjid An-Nur atau Masjid Keramat Empang Bogor ini. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran kepada mu'alim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Setelah menghatamkan Al-Quran, beliau diserahkan kepada ulama-ulama besar di masanya untuk menimba ilmu Islam. Dan Habib Abdullah bin Muhsin pernah belajar kitab risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus sering menemui Imam Al-Abror Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar. Selain itu, beliau juga sempat mengunjungi beberapa wali Allah yang tinggal di Hadramut seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bari, seorang tokoh sunnah dan asal, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. Beliau menetap di kediaman Syekh Muhammad Basaudan selama beberapa waktu guna memperdalam agama. Pada tahun 1282 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci, beliau bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama Islam terkemuka. Kemudian, seusai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari wali-wali yang terkenal. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf, baik dari keluarga Al-Alawi maupun dari keluarga lain. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos lahir di Al-Kasri, Hadramaut, 17 April 1849 Masehi. Beliau adalah seorang ulama yang aktif mengembangkan agama Islam di daerah Empang, Bogor. Untuk melengkapi perjuangan dakwahnya, beliau membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid An-Nur atau yang lebih masyhur Masjid Empang Bogor, dibangun pada tahun 1828 Masehi. Mengapa dijuluki Empang? Karena dahulu area sekitar masjid itu dikelilingi oleh empang. Maka dijulukilah oleh masyarakat sekitar Masjid Empang Bogor. Karomah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos adalah diantaranya ketika beliau di dalam penjara, leher beliau diikat oleh rantai, dan disitulah keluar daripada karomah beliau sebagai seorang wali. Selama di penjara, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos banyak dikunjungi orang, dan begitu banyak permintaan yang disampaikannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Habib Abdullah bin Muhsin Alatos pernah dipenjara oleh pemerintahan Belanda karena alasan yang tidak jelas atau difitnah. Namun Habib Abdullah bin Muhsin Alatos menolak untuk dibebaskan. Beliau lebih senang di dalam penjara dan menunggu sampai ia selesai dengan hukumannya. Atas kejadian itu, kepala penjara memerintahkan kepada bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin Alatos. Disinilah terjadi karomah. Atas izin Allah, rantai yang mengikat leher Habib Abdullah terlepas. Justru kepala penjara beserta keluarga dan kerabatnya mengalami sakit yang teramat panas dan dokter tidak sanggup menanganinya. Pada akhirnya Habib Abdullah memerintahkan kepada kepala penjara itu untuk mengikatkan rantai itu di lehernya, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya sakit yang diderita olehnya dan kerabat beserta keluarganya sembuh. Pada tahun 1283 Hijriah, beliau melakukan ibadah haji yang kedua. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah wali Allah dari keluarga Al-Alawi, antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Alatas. Sejak pertemuannya dengan Habib Ahmad, beliau mendapatkan ma'rifat, dan Habib Abdullah bin Muhsin Alatas di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau, Habib Ahmad bin Muhammad Alatas, banyak memberi perhatian kepada beliau, sehingga setiap kali gurunya mengunjungi kota Pekalongan, beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Dalam setiap pertemuan, Habib Ahmad selalu memberi pengarahan rohani kepada Habib Abdullah bin Muhsin, sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Kisah ikan sebelah. Pada saat beliau datang ke Empang Bogor, di sana disebutkan bahwa Empang yang pada saat itu belum ada penghuninya, namun dengan ilmu beliau bisa menyala dan menjadi terang benderang. Diceritakan, ada kekeramatan yang lain terjadi pula ketika beliau tengah makan di pinggiran Empang. Kebetulan pada saat itu datang kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatannya." Pada saat itu, kebetulan Habib Abdullah bin Muhsin Alatas tengah makan dengan seekor ikan dan ikan itu tinggal separuh lagi. Maka Habib Abdullah berkata, "Ya sama anjul ilaman tabis, wahai ikan, kalau benar-benar cinta kepadaku, tunjukkanlah." Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga ikan yang tinggal sebelah lagi meloncat ke Empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, usai sudah perjalanan ziarah kita ke makam Habib Abdullah bin Muhsin Alatos, Empang Bogor. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat Songli. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, guru yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah bersabda, "Aku dididik oleh Tuhanku Allah dengan sebaik-baiknya didikan."